Jadi kalau menurut aku seleksi LPDP ini kalau sulit sih ya lumayan ya gitu ya. Tapi jujur lebih banyak challenging-nya sih gitu. Karena biasanya di LPDP itu ada 3 tahap seleksi. Oke, pertanyaan pertama. Boleh kenalan dulu dong. Oke, halo teman-teman. Nama aku Fauzan. Aku alumni LPDP Angkatan PK 147. Oke, boleh ceritain nggak gimana journey kamu? Oke, jadi pertama kali aku ambil beasiswa LPDP itu tahun 2019 and that was the first time aku ambil beasiswa. Dan jujur itu fun banget dan sangat mengesankan buat aku. Oke, kalau mau lanjut studi S2 atau S3, itu jalurnya bisa lewat mana aja sih? Nah, jadi biasanya buat teman-teman yang pengen lanjut studi S2 atau S3 gitu ya, ada 2 hal yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah admission-nya atau pendaftarannya, dan yang kedua adalah biayanya. Untuk admission-nya, teman-teman tinggal ikuti persyaratan dari masing-masing universitas yang pengen teman-teman tuju aja. Dan untuk biayanya, teman-teman bisa pakai personal funding atau teman-teman bisa pakai biaya beasiswa gitu ya. Dan beasiswa di Indonesia udah banyak banget kalau menurut aku. Ada LPDP, ada Erasmus, ada Fulbright. Bahkan dari beberapa universitas di luar itu juga menyediakan beasiswa dari universitasnya itu sendiri gitu ya. Jadi kayak kalau menurut aku udah nggak ada alasan lagi kali ya bagi kita buat nggak lanjut S2 atau S3. Antara lanjut studi atau kerja nih, gimana menghadapi dilema itu? Oke, ini biasanya yang paling sering ditanyain. Jadi kira-kira mending lanjut S2 atau S3 ya? Nah ini aku bakal bahas karena masing-masing pilihan itu punya pro sama cons-nya atau kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kerja sendiri nih gitu ya, ini biasanya teman-teman di luar tuh banyak banget dari misalnya lulus S1 langsung lanjut kerja. Dan memang menurut aku sih idealnya kayak gitu kali ya, karena pertama dengan kerja itu kita punya financial support. Maksudnya kita kerja kemudian digaji dan di sana dari gaji tersebut itu bisa menghidupi kebutuhan kita atau kebutuhan keluarga kita gitu. Nah kalau untuk lanjut studi sendiri itu biasanya ada beberapa keuntungan-keuntungan khusus. Nah biasanya salah satunya adalah secara intelektual, secara sudut pandang biasanya lulusan S1 sama lulusan S2 itu punya perbedaan gitu ya. Nah kalau yang aku rasain ketika aku habis lulus S2 dan masuk ke dunia kerja, itu memang pertama ada adaptasi gitu ya, tapi di sana ada keuntungan yang menurut aku itu strategik banget sih, yaitu kita bisa melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Nah, bedanya adalah kalau misalnya dulu yang aku rasain ketika habis lulus S1 langsung kerja, memang kita biasanya langsung mengerjakan job desk kita gitu ya, sesuai dengan yang diinstruksikan. Tapi ketika kita udah kerja gitu ya, tapi as lulusan S2, itu biasanya kita punya sudut pandang yang lebih holistik lagi gitu ya. Kita bahkan bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat gitu ya. Bahkan kita bisa melihat apa yang orang lain lihat gitu ya. Jadi kita melihat dari matanya orang lain. Dan menurut aku itu adalah beberapa keterampilan yang nggak banyak orang punya gitu. Dan itu aku dapetin ketika S2. Dan itu bisa kepake banget ketika kerja. Karena kalian bisa menggunakan skill itu nggak cuma buat diri kalian aja, tapi ketika kalian berhadapan dengan orang lain, bahkan dengan atasan kalian. Ini malah ngasih tips and trick buat ngadepin atasan kalian. Gitu. Oke. Boleh ceritain nggak gimana transisi kamu dari dunia akademik ke dunia profesional? Nah ini dia, ini yang rame nih sebenarnya. Jadi dunia akademik sama dunia profesional tuh jujur beda banget sih gitu ya. Walaupun ada beberapa kesamaannya, tapi yang paling mencolok perbedaannya itu dari iklimnya gitu ya. Kalau di dunia akademik, contohnya misalnya di kampus, itu topik atau situasi yang ada di sana itu membahas tentang akademik gitu ya. Tentang penelitian gitu ya, tentang studi, kemudian ada debat ilmiah dan lain sebagainya gitu. Sementara kalau di dunia kerja itu permasalahan yang dihadapinya beda gitu ya. Kalau di perusahaan berarti mainly gimana cara kita meningkatkan profit atau kita mendapatkan profit gitu ya dari usaha kita. Otomatis karena permasalahannya berbeda, lingkungannya juga pasti berbeda gitu ya. Orang-orangnya pasti berbeda, sudut pandangnya berbeda. Karena berbeda itu, kita sebagai lulusan S2 itu sebisa mungkin gimana caranya beradaptasi di lingkungan seperti itu, gitu ya. Memang pada awalnya akan terasa cukup menantang gitu ya, akan banyak challenge yang kita hadapi. Tapi kalau udah kebiasa gitu ya, itu akan menjadi suatu hal yang menurut aku lebih banyak enaknya sih. Gitu ya. Kayak contohnya misalnya kita
ketika berbicara dengan orang lain, kita nggak cuma menanggapi aja, tapi kita bisa memberikan respon gitu ya, terutama ketika dibutuhkan. Atau ketika rapat, biasanya kita suka diminta untuk memberikan point of view gitu ya. Kenapa? Karena point of view lulusan S2, mainly ya, ini rata-rata, karena dia bisa melihat sesuatu yang lebih holistik lagi gitu ya, itu biasanya yang dibutuhkan gitu ya, ketika kita berada dalam satu forum gitu ya. Jadi, we have something unique to bring to the table gitu. Oke. Selanjutnya, sebagai researcher itu sebenarnya ngapain aja sih? Jadi aku pertama kali jadi product researcher itu di tahun 2023 di salah satu startup edutech di Bandung. Dan waktu itu salah satu job desk aku itu adalah melakukan TNA atau yang namanya Training Need Analysis. Dan jujur ini adalah salah satu pekerjaan yang di luar lingkup bidang studi aku gitu ya waktu S2 atau S3. Dulu aku S2 S3 itu kuliahnya di bidang bioteknologi atau ya seputar biologi gitu ya, cuman lebih applied-nya. Dan aku kerja di bidang education gitu ya, yang itu nyebrang banget, bahkan gak cuma nyebrang bidang aja, nyebrang domain bahkan yang dari IPA ke IPS gitu. Nah, dan jujur waktu itu agak bukan shock ya, tapi lebih butuh adaptasi yang cukup juga ya, yang cukup banyak juga karena secara mindset beda. Tapi karena dulu fondasi aku adalah STEM gitu ya, fondasi aku adalah anak IPA gitu ya, jadi ada banyak banget cara pikir IPA yang bisa diterapkan di IPS gitu. Jadi mungkin kalau di IPA orang-orang mungkin menganggapnya adalah bidang yang eksak gitu ya, bidang yang segala sesuatunya harus presisi gitu. Nah, tapi justru karena bidang itu kita bisa membawa nuansa baru ke bidang IPS gitu ya. Barangkali yang sebelumnya penelitiannya itu rich gitu ya, itu bisa kita tambahkan dimensi eksaknya juga, dimensi akurasinya juga. Jadi insight yang kita hasilkan itu nggak cuma rich aja, tapi akurat juga. Nah, itu dia yang jarang orang-orang sadari gitu ya. Terutama yang aku alami gitu ya selama ini. Gitu. Oke, selanjutnya. Seberapa sulit menurut kamu proses seleksi LPDP? Oke. Jadi kalau menurut aku seleksi LPDP ini kalau sulit sih ya lumayan ya gitu ya. Tapi jujur lebih banyak challenging-nya sih gitu. Karena biasanya di LPDP itu ada 3 tahap seleksi. Ada tahap administrasi, kemudian seleksi bakat skolastik, dan yang terakhir seleksi substansi. Atau orang-orang bilangnya seleksi interview. Nah biasanya seleksi yang terakhir ini, yang interview itu yang jadi seleksi penentu gitu ya. Bahkan nggak jarang jadi momok bagi sebagian orang gitu. Nah walaupun kalau menurut aku sih sebenarnya ini bisa kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya salah satunya adalah kita bisa mempersiapkan kira-kira pertanyaan apa aja yang muncul gitu ya. Karena memang seleksi interview ini adalah seleksi yang cukup menentukan gitu ya, dan mungkin bagi beberapa orang itu jadi momok yang menakutkan karena di sana itu kita akan berhadapan dengan interviewer gitu ya. Dan interviewer itu yang biasanya menanyakan hal-hal di luar ekspektasi kita gitu ya, atau mungkin ada beberapa yang di dalam ekspektasi kita gitu, tapi kadang ada juga pertanyaan-pertanyaan itu di luar pikiran kita gitu, dan itu biasanya yang menjadi salah satu hal yang agak menakutkan gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau menurut aku itu bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya kita bisa mencari teman atau partner yang kita percaya untuk latihan interview gitu ya, jadi mungkin jatuhnya kayak simulasi. Nah, kemudian kalau yang aku lihat sih udah banyak juga awardee di luar sana yang sharing gitu ya pengalaman-pengalamannya tentang seleksi interview. Nah, itu juga bisa kita pelajari dari pengalaman mereka. Pertanyaannya kayak gimana gitu ya, kemudian kalau ditanya apa aja gitu, atau pertanyaan-pertanyaan pamungkasnya ini apa aja gitu. Nah, makanya aku saranin kalau teman-teman nanti akan menghadapi seleksi interview gitu ya, ini akan menjadi suatu hal yang sangat membantu kalau teman-teman punya partner atau misalnya punya mentor gitu ya, yang bisa teman-teman ajak untuk latihan. Apalagi kalau misalnya mentornya berpengalaman dan bisa memberikan insight yang detail dan bisa memetakan kira-kira teman-teman kurangnya di mana gitu ya, lebihnya di mana gitu. Itu menurut aku bisa menjadi suatu hal atau aset yang bisa ngebantu banget buat teman-teman. Benefit dari dapat beasiswa LPDP itu apa aja sih? Oke, ini jujur ini dulu aku bikin konten ini yang paling laku gitu ya, karena ada RP-nya gitu, ada money-money-nya. Nah, jadi ada banyak sebenarnya benefit yang aku dapetin dulu dari LPDP. Yang pertama pastinya financial benefit gitu ya, atau financial funding. Dan pastinya itu dibiayain gitu ya. Contohnya misalnya UKT gitu ya, atau uang semesteran, kemudian uang buku, uang penelitian, uang pendaftaran, sampai bahkan kalau misalnya kita mau publikasi dan kita seminar, misalnya teman-teman di sini dapat undangan buat ngisi seminar conference ilmiah
di luar negeri, misalnya di Inggris, di Prancis, itu ada biayanya juga dari LPDP gitu. Jadi menurut aku ini benefitnya lumayan, bahkan kalau menurut aku oke banget sih ini. Jadi teman-teman tinggal kuliah, kemudian nanti teman-teman udah difasilitasi, udah dibiayai, ya kali gitu ya, nggak maksimal kuliahnya gitu. Bahkan kalau bisa teman-teman juga bisa kontribusi juga buat Indonesia gitu, sesuai dengan yang teman-teman tulis di esai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah benefit dari networking. Nah ini yang aku dapetin juga. Jadi ketika nanti teman-teman lolos beasiswa LPDP, itu teman-teman akan menghadapi sebuah event yang namanya persiapan keberangkatan. Ini eventnya diadain sama LPDP, isinya tentang ya persiapan gitu ya, sebelum kita berangkat ke luar negeri atau sebelum kita enroll di kuliah gitu. Nah, dan di sini tuh kita ketemu sama teman-teman dari berbagai penjuru Indonesia gitu. Dari Sabang sampai Merauke, itu kita semua ketemu gitu di sana, di satu tempat itu. Nah, dan jujur ini adalah salah satu hal yang pengalaman yang paling menyenangkan buat aku dan paling mengesankan, karena di sana kita gak cuma ketemu aja, tapi kita juga bisa kenal satu sama lain, bahkan kita juga bisa menjalin networking di sana gitu. Barangkali misalnya teman-teman di sini habis S2 ada rencana mau bikin startup atau bikin usaha, itu barangkali teman-teman bisa ngehubungin teman-teman yang kenal gitu ya ketika PK. Teman-teman di sini misalnya ada yang mau lanjut S3 atau misalnya lanjut kerja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya networking, menurut aku itu akan sangat memudahkan teman-teman. Nah, tadi kan sempat di-spill nih soal nulis esai ya. Boleh kasih tips nggak gimana nulis esai dan rencana studi biar lebih meyakinkan? Oke. Jadi di esai LPDP itu biasanya temanya tentang kontribusi, tapi ada hal yang kadang sering kelewat gitu ya sama kita. Yang pertama koherensi. Dan yang kedua kemulusan atau transisi dari masing-masing elemen. Oke, kita bahas satu-satu. Koherensi. Koherensi ini adalah gimana cara kita membuat esai yang koheren, yang mengalir dari elemen satu ke elemen yang lainnya. Karena satu temanya kontribusi, dan kita tahu bahwa kontribusi ini adalah implementasi dari solusi. Dan yang namanya solusi, pasti ada yang namanya permasalahan. Nah, kadang yang kita lewati, kita nulis solusinya aja, tapi kita nggak nulis permasalahannya apa. Gitu. Jadi, pada akhirnya, esai yang ditulis itu jadi timpang gitu ya. Kita tidak paham letak permasalahannya di mana, dan kita juga nggak paham solusinya apa gitu. Jadi ibaratnya kalau orang bilang setengah-setengah atau nggak koheren gitu ya, nggak kurang jelas ini mau dibawa kemana si permasalahannya. Oleh karena itu, biasanya kalau aku dalam menulis esai itu aku siapin ada 3 hal. Yang pertama, permasalahan yang mau diangkatnya apa gitu ya, ini ditulis sejelas mungkin. Dan yang kedua, solusinya apa. Misalnya permasalahannya adalah di rumah aku kursinya rusak semua gitu. Kemudian solusinya adalah aku beli kursi di tukang mebel. Kontribusinya adalah aku bawa motor, kemudian aku ke tukang mebelnya, aku pilih kursinya, aku siapin uangnya, aku beli, aku bayar, sampai aku bawa ke rumah. Nah, itu adalah rangkaian dari inti dari esai tersebut. Cuman kadang kita terlewat gitu ya bagian yang intinya, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan di esai tersebut jadi kurang terbaca atau kurang terpahami oleh yang membacanya. Nah, itu sih beberapa hal yang mungkin jadi salah satu kesulitan juga. Tapi no worries gitu ya, karena jujur kalau aku pribadi ngelihat banyak banget di luar sana awardee atau bahkan alumni yang membuka bantuan untuk proofread esai teman-teman gitu ya. Dan menurut aku itu adalah hal yang sangat ngebantu banget ketika kita bakal bikin esai. Terutama kalau misalnya ada awardee atau alumni yang itu bisa memberikan insight, nggak cuman letak kesalahan esai teman-teman aja, tapi juga bisa mengangkat kekuatan esai teman-teman sehingga esai teman-teman bisa go to the next level. Itu menurut aku adalah salah satu hal yang wajib dicari. Gitu. Jadi teman-teman nggak cuma tahu kesalahan teman-teman di mana aja ketika menulis esai, tapi teman-teman bisa mengelevate strength dari esai teman-teman. Kalau teman-teman nemuin mentor kayak gitu, segera booking, soalnya itu mahal banget. Misalnya dalam 30 soal aku bisa mengerjakan 10 menit, berarti nanti bisa dihitung speednya 10 menit per 30 soal. Mungkin kalau kita hitung berarti